Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar sistem persamaan linear. Pada bagian pertama ini, kita akan membicarakan persamaan linear. Bentuk umum persamaan linear dalam n variabel adalah A1x1 ditambah A2x2 dan seterusnya sampai AN, XN sama dengan B, di mana A1, A2 sampai dengan AN, dan B adalah bilangan-bilangan real. Sedangkan X1, X2 sampai Xn adalah variabelnya. Namun demikian, nama variabel bisa berbeda-beda sesuai dengan keinginan kita. Nah, contohnya misalkan 2x sama dengan 6 merupakan persamaan linear satu variabel, x tambah 3y sama dengan 7, persamaan linear dua variabel, dan 2x tambah 3y dikurangi z sama dengan 12. Merupakan contoh persamaan linear tiga variabel. Nah, bagaimana visualisasi ini? Kita dapat melakukannya dengan bantuan GeoGebra. Kita buka GeoGebra-nya, kemudian kita input persamaannya. Untuk persamaan pertama, 2x sama dengan 6. Kita input 2x sama dengan 6. 2x sama dengan 6. Nah, akan menghasilkan visual seperti ini. Karena dia persamaan linearnya satu variabel, maka X akan mendapatkan X sama dengan 3 ya. Nah, kemudian kita input persamaan linear dua variabel, X tambah 3Y sama dengan 7. X tambah 3Y sama dengan 7. X tambah 3Y sama dengan 7. Nah, gambarnya akan seperti ini. Ini equation yang kedua. Nah, dua variabel. Secara visual, ini miring ya. Miring bisa ke kiri atau ke kanan. Kemiringannya itu tergantung dari konstantanya. Nah, sedangkan persamaan linear yang ketiga, itu persamaan linear tiga variabel. Secara visual, kalian silahkan menggunakan bagian yang tiga dimensi ya. Tinggal diklik saja, cari 3D grafik. Nah, supaya saya terpisah, maka saya menggunakan ini. Ketik 3x tambah 2y sama dengan, diulangi, 3x tambah 2y dikurangi z sama dengan 12. Sehingga secara visual menghasilkan gambar seperti ini. Nah, kalau tadi hasilnya adalah garis ya. Kalau sekarang tiga variabel, berarti di sini tiga sumbu x, y, z. Kalau tadi itu dua variabel, berarti sumbu x dan y saja. Sedangkan tadi untuk satu variabel x saja. Nah, sehingga luaran yang dihasilkan juga secara visual berbeda. Ya, kalau yang tiga variabel itu hasil akhirnya itu berbentuk bidang seperti ini nih. Baik. Nah, itu secara visual. Nah, kembali ke materi. Bagaimana secara kontekstual, terutama di dunia pertanian, misalkan kita sering mendengar seorang petani membutuhkan pestisida ya. Nah, misalkan petani membutuhkan dua jenis pestisida A dan B. Petani membeli 3 buah pestisida A dan 2 buah pestisida B seharga $7. Nah, pernyataan verbal ini, petani membeli 3 buah pestisida A dan 2 buah pestisida B seharga $7 dapat dibuat ke dalam sebuah ekspresi matematika atau model matematika berupa persamaan linear. Kita misalkan X adalah harga pestisida A dan Y adalah harga pestisida B. Sehingga tadi 3 buah pestisida A seharga X berarti 3X tambah 2 buah pestisida seharga Y, yaitu 2 kali Y. Kalau dijumlahkan, petani tersebut membayar $7. 3x tambah 2y sama dengan 7, di mana x, y adalah elemen bilangan real. Nah,
Lantas berapa harga satuan pestisida A dan B? Nah, untuk mengetahui berapa harga keduanya dalam matematika dikenal dengan istilah penyelesaian. Nah, karena X, Y-nya elemen real, bilangan real, berapapun bilangan real yang memenuhi 3X tambah 2Y sama dengan 7, dia adalah penyelesaian. Nah, secara visual, coba kita buat visual dulu. 3X tambah 2Y sama dengan 7. 3X tambah 2Y sama dengan 7. Supaya ini tidak terlihat, kita klik ya di sini. 3X tambah 2Y sama dengan 7. Oke. Nah, yang dua, yang tadi tidak terlihat karena ini dinonaktifkan ya. Nah, kita geser supaya terlihat. Nah, penyelesaian itu yang mana? Setiap titik yang ada di garis ini itu adalah penyelesaiannya. Nah, contohnya kita ambil kalau di buku ini X-nya $1, harga pestisida A $1, harga pestisida B $2. Berarti kita eh, lihat titiknya 1,2. Berarti di sini ya kita tandai 1,2. Klik di sini. Nah, kalau kita input 1,2, berarti 3 kali 1 ditambah 2 kali 2 sama dengan 7 ya. Oke. Nah, seluruh titik di garis ini semuanya penyelesaian. Coba kalau di sini, berarti titiknya negatif 2,15, X-nya, Y-nya 6, nah di sini kan 6,173. Nah, karena dia eh, positif ya, untuk konteks konteks harga itu kan positif ya, maka daerahnya adalah yang mana? Yang ini saja ya. Nah, dibatasi dengan ini sumbu X dan sumbu Y untuk kontekstualnya. Nah, kenapa? Karena harga harga pestisida dan harga pestisida A dan B itu dia berada dalam lingkup bilangan real positif ya. Nah, jadi bagian atasnya, bagian bawahnya itu tidak termasuk penyelesaian dalam konteks pestisida. Tapi kalau dalam konteks umum, di mana X, Y elemen real, itu semuanya dari atas ke bawah ini adalah penyelesaian. Nah, contoh lain selain 1,2 berarti pokoknya ada di daerah ini, misalkan ini berapa? 1,67, X-nya, Y-nya 1. Kita substitusikan 3 kali 1,67 ditambah 2 kali 1, hasilnya 7,01. Karena di sini poin ini dari persamaan.